Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Ini dengan Anissa ya, tadi diungkapkan di lapangan juara Olimpiade. Iya, Ibu, betul saya. Bapak sangat keren ya Anissa, selamat ya atas prestasinya. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi sebelumnya kan Anissa sudah Ibu alangkah selanjutnya Ibu juga memperkenalkan diri kepada Anissa. Iya, Ibu, boleh. Jadi nama Ibu Dian. Salam kenal ya Anissa. Kira-kira ada apa nih? Kenapa Anissa datang ke ruangan ini? Jadi begini, Ibu, akhir-akhir ini tuh saya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Jadi Anissa ingin menceritakan sesuatu hal yang mengganggu pikiran Anissa ya? Iya, Ibu, betul sekali. Oke, baik. Jadi karena di sini kita hanya berbincang-bincang biasa, jadi kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Apa sebelumnya Anissa pernah mendengar apa itu konseling individual? Belum pernah, Ibu. Ini pertama kalinya Anissa mengikuti konseling individual. Oke, baik. Jadi konseling individual adalah konseling yang dilakukan secara pribadi antara seorang konselor dan seorang konseling. Nah, fokus utama konseling individual ini ada pada masalah atau kebutuhan pribadi dan perkembangan pribadi konseling secara solusi. Dan biasanya di sini konselor membantu konseling untuk mengatasi masalah seperti stres, kecemasan, perkembangan pribadi dan lain-lain. Baik, Ibu, saya nampaknya sudah memahaminya. Nah, dalam konseling individual juga ada batasan waktunya di Anissa, minimal 30 menit dan maksimal 45 menit. Jadi konseling kita dimulai pada pukul 12 ya. Berarti konseling kita berakhir pada pukul 12.30 atau 12.45 ya, Dek. Iya, Ibu, saya paham. Jadi silakan Anissa menceritakan hal-hal yang mengganggu pikirannya Anissa. Jadi begini, Ibu, akhir-akhir ini saya merasa seperti bukan diri saya, Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana maksudnya, Dek? Sebagaimana hari ini tahu juga, saya kan menang lomba tadi. Itu saya merasa bahwasanya menang lomba itu hanya keberuntungan semata, Ibu, bukan karena usaha saya. Boleh aku lanjutkan lagi? Dan karena itulah saya merasa kalau sepertinya saya kebingungan sekarang, sebenarnya potensi saya ini apa sih? Saya juga kebingungan saya ini sebenarnya siapa? Berarti sekarang kamu sedang bersedih karena nampak kebingungan akan jadi diri Anissa dan Anissa datang kepada ibu ya. Iya, Ibu, betul sekali seperti itu. Berarti aku datang kamu ke sini karena kamu juga teman curhat atau ingin dibantu menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya, Ibu, saya itu tidak memiliki teman curhat begitu. Saya datang ke Ibu. Jadi Anissa ingin dibantu. Iya, betul sekali, Ibu. Saya juga ingin dibantu oleh Ibu. Boleh mengumpulkan kembali tujuan Anissa? Tujuan saya itu, saya ingin menemukan jati diri saya yang sesungguhnya. Baik, bagus sekali. Karena kamu bahkan sudah mampu merumuskan tujuannya. Lalu, apakah sebelumnya kamu pernah melakukan sesuatu untuk menemukan jati diri? Pernah, Ibu. Saya pernah mencoba tes jati diri di internet. Namun saya rasa tes tersebut tidak, istilahnya hasilnya tidak memuaskan bagi saya sendiri. Wah, bagus sekali dia Anissa. Kamu telah berusaha melakukan upaya itu. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi setidaknya kamu pernah mencoba dan kamu pernah berusaha. Iya, Ibu. Lalu sekarang kamu telah mengumpulkan niat untuk bercerita dengan kakak atau tidak. Itu juga merupakan upaya yang tak kalah keren Anissa. Terima kasih. Baik, karena kamu telah mengetahui tujuan kamu dan bahkan telah mengembangkan inisiatif juga untuk menyelesaikan masalahmu. Kamu memiliki progres yang cukup menentukan. Mungkin kamu berikan bantuan berupa mengarahkan untuk menemukan cara lain mengatasi kebingungan dalam mencari jati dirinya Anissa. Baik, saya sangat ingin dibantu untuk menemukan langkah-langkah lainnya. Terus bagaimana perasaanmu hingga saat ini? Sebenarnya perasaan saya ini saya agak merasa ringan karena seperti yang Ibu ketahui, saya kan tidak punya teman cerita. Berbicara kepada Ibu tentang masalah saya ini, merasa saya menjadi punya teman cerita dan menjadi lega sedikit. Oke, baik. Ibu akan berusaha membantu sesuai keilmuan Ibu. Baik, Ibu, saya paham. Baik, namun
Sayangnya sepertinya waktu konseling kita sudah hampir habis, dan untuk mengefektifkan sisa waktu yang ada, bisakah Anissa meringkas hasil diskusi kita hari ini? Jadi begini, saya tadi datang kepada ibu memberitahukan bahwasanya akhir-akhir ini saya kepikiran mengenai jati diri saya yang nampaknya saya tidak tahu sebenarnya siapa diri saya. Lalu ibu juga tadi mengatakan bahwasanya ibu akan membantu saya, dan karena itu saya merasa bahwasanya karena bantuan tersebut saya bisa menemukan jati diri saya. Bagus sekali. Kamu nampaknya sangat memperhatikan proses konseling individual kita tadi ya. Lalu bagaimana perasaan Anissa sekarang? Saya sebenarnya cukup senang sekarang ibu, karena ada bantuan yang saya istilahnya seperti ada harapan atau secerca harapan saya untuk menemukan jati diri saya. Oke, baik, sepertinya juga tadi ibu memperhatikan perubahan dari diri Anissa yang awalnya tadi agak sedih tapi sekarang sudah mulai tersenyum. Baik, ibu juga memiliki catatan poin-poin untuk hari ini. Nanti ibu akan memberikan salinannya kepada Anissa agar bisa mengingatnya dengan baik. Nah, juga ibu juga ingin memberikan rekomendasi buku kepada Anissa yang berjudul The Alchemist dari Paulo Coelho. Buku tersebut merupakan buku yang dapat memberikan pemahaman mengenai jati diri. Nampaknya saya bisa membaca buku tersebut. Baiklah, setelah menyelesaikan bahan kita hari ini, mungkin kita bisa mengatur pertemuan kita minggu depan dengan hari dan jam yang sama ya, Dek? Iya, pasti saya sangat menantikan pertemuan tersebut. Baik, karena Anissa sudah setuju, sampai bertemu minggu depan ya. Untuk hari ini sekian pertemuan kita. Tetap semangat dan semangat dalam permasalahan ini. Jangan sampai menyerah dan jangan patah semangat. Oke? Baik ibu, terima kasih banyak karena telah menjadi teman cerita saya dan ingin menawarkan bantuan kepada saya. Dan ibu nampaknya jam pelajaran saya tidak lama lagi akan masuk nih. Saya izin pamit. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh ibu. Saya pamit ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mengomentari terhadap video yang telah Anda praktekkan dalam proses konseling. Jadi yang pertama itu saya menilai dari attending. Nah, yang pertama itu membangun lingkungan, dan di situ ada menunjukkan empati terhadap konseling. Saya memberikan nilai 5 karena dia itu telah memberikan empati dari sebenarnya dan sesuai dengan pengungkapan masalah konseling tersebut. Yang kedua itu mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseling, saya beri skor 5. Dan ketiga itu menyampaikan kata-kata penerimaan, pembukaan, dan ketika konseling datang saya beri juga nilai 5. Dan yang ketiga itu mengkomunikasikan peran konselor, jadi saya beri nilai 5 karena tadi itu saya rasa telah melihat dan telah dapat jelas. Kelima itu menemukan kebutuhan konseling secara konkret, saya beri juga skor 5. Saya akan memberikan nilai mengenai memposisikan duduk. Yang pertama itu mengatur posisi duduk dan jarak duduk yang tepat, saya beri nilai 4 karena alasannya tadi itu kan posisinya seharusnya pada saat Anda menggunakan menggali permasalahan tersebut harus sedikit. Yang kedua itu mengatur jadwal duduk secara santai, saya beri nilai 5 karena relax kita itu. Yang ketiga itu melakukan kontak mata, saya beri nilai 5 karena jelas tadi di video. Yang keempat itu mengatur gerakan tangan dan kaki, saya juga beri nilai skor 5. Yang terakhir yang kelima itu melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman, saya beri nilai 4 karena tadi kurang memberikan sentuhan terhadap konselingnya. Yang itu keterampilan mengamati. Nah, di sini di keterampilan mengamati itu ada 3 penilaian. Yang pertama itu menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseling, saya juga beri nilai 5 karena sudah tepat. Yang kedua itu menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseling, saya juga beri nilai 5. Yang ketiga dan yang terakhir menunjukkan pemahaman terhadap pikiran konseling melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh, saya juga beri nilai skor 5.
Terakhir itu keterampilan mendengarkan. Nah, yang pertama itu memfokuskan perhatian pada pembicaraan konselor terhadap peristiwa di alaminya, saya beri skor 5. Yang kedua itu memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konselor, saya juga beri nilai 5. Yang ketiga itu memperhatikan saat konselor bicara, saya juga memberikan nilai 5 karena dalam proses konselor tersebut itu harus ada kebenaran. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya di bagian responding dalam merespon isi, konselor sudah merespon pernyataan konselor berdasarkan tuntutan, terus konselor juga sudah merespon pernyataan konselor berdasarkan surat tuntutan, terus konselor juga sudah memfasilitasi konselor untuk mengeksplorasi isi pembicaraannya. Jadi bagian respon isi saya berikan skor nilai 5. Di bagian merespon perasaan, konselor juga sudah merespon perasaan yang dikemukakan oleh konselor. Terus konselor juga sudah merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konselor. Konselor juga sudah merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konselor. Jadi di bagian merespon perasaan saya juga memberikan skor nilai 5. Terus selanjutnya di bagian merespon makna, konselor sudah memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konselor. Saya beri skor nilai 5. Terus konselor juga sudah memberikan respon terhadap argumentasi logis yang diungkapkan konselor, saya juga kasih skor nilai 5. Terus di bagian memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang diungkapkan konselor, saya memberikan skor nilai 4. Baik, selanjutnya untuk bagian personalisasi atau personalisasi konselor, dimana saya akan memberikan skor 5 karena saya rasa konselor telah melakukan semuanya, dimana konselor telah membantu konselor mempersonalisasikan terhadap orang yang ada di dirinya. Selanjutnya juga telah membantu konselor untuk mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya, dan juga telah membantu konselornya untuk merumuskan kekurangan konselor dan sekaligus menunjukkan keinginan konselor. Untuk keterampilan inisiasi, di mana konselor telah melakukan semuanya sebagaimana mestinya, jadi saya memberikan skor 5, di mana konselor telah membantu konselornya untuk merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya, membantu konselor mengembangkan langkah-langkah awal, tengah, maupun akhir yang akan dilakukannya, membantu konselor menetapkan waktu untuk memulai kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah awal yang akan dilakukan oleh konselor, bersama konselor melakukan pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan konselor, dan juga memberikan penguatan positif maupun negatif terhadap konselor untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan. Baik, saya akan memberikan penilaian terhadap keterampilan komunikasi yang meliputi yang pertama itu menyampaikan bahwa waktu konselor telah menjadi komunikasi konselor, dan saya berikan skor 5 karena tadi telah menyampaikan bahwa konselor itu telah selesai. Dan kedua, membantu konselor membuat kesimpulan atas pokok-pokok wawancara konselor, saya juga memberikan skor 5 karena tadi sudah membuat kesimpulan atas pokok-pokok wawancara. Kemudian yang ketiga, menanyakan perasaan konselor atas proses dan hasil wawancara konselor, saya berikan skor 5. Kemudian yang keempat, memberikan penguatan positif dan motivasi kepada konselor untuk melaksanakan rencana, saya berikan skor 2 karena tadi sudah memberikan penguatan positif berupa semangat kepada konselor. Kemudian yang kelima itu didiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan, saya berikan skor 5 juga. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kedepannya kekurangannya